seringkali keluar dari jadwal planningmu yang baik Tuhan. Aku seringkali menyangkali kehendak-Mu yang sempurna. Sehingga aku selalu mendapat yang negatif. Hari ini bikin gemes Tuhan. Hari besok bikin gemes Tuhan. Lusa bikin gemes Tuhan. 3 hari lagi bikin gemes Tuhan. Terakumulasi menjadi 365 hari. Atau 366 hari pada tahun kabisat. Tahun yang penuh dengan keluh kesah. Kami menghabiskan tahun-tahun kami dalam keluh. Sebagai akumulasi, kami saben hari bikin gemes Engkau. Saudara, orang luar udah mati. Sudah mendeng, sudah penyet ya. Tapi orang dalam anak-anak Tuhan masih dia nahan amarahnya, murkanya dia tahan. Cuma gemes saja. Itu sebab kita harus bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Seringkali kita bikin gemes. Ya, jadi 2 ayat tadi adalah 2 fakta yang memaksa saya dan Anda untuk kita menyelaraskan, mencocokkan jam waktu kita dengan jam waktu Tuhan. Mau demikian? Yang mau beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Itu sebab kita sering kali bertanya, why? Sampai 5 kali. Kenapa Tuhan? Saudara, Tuhan bilang, waspadai waktumu. Waktumu sering kali kamu bentrok sama aku. Kamu tidak mau nurut pada jadwalku. Saudara, saya ceritakan tadi, harusnya saya terima berkat, disembuhkan, diluputkan dari bencana, kecelakaan. Ketika saya mati, saya masuk surga pas waktunya Tuhan. Saya enggak pas waktunya. Masuklah saya ke dalam neraka. Saudara, itu sebab penting sekali. Katakan, saya harus berhati-hati dalam menggunakan waktu saya. Supaya waktu saya, jam dan jadwal saya sesuai dengan waktu dan jadwal Allah. Dalam nama Yesus, saya mau taat kepadanya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, sekali lagi saya akan tutup di bagian ini supaya Anda dan saya bisa mengerti. Ya, kita akan baca Mazmur 90 ayat yang ke-9. 1, 2. Tahun-tahun kawulo telasakan kados dene sesambat. Amin. Saudara, tahun-tahun kami habiskan seperti di dalam keluh kesah. Saudara, ini Alkitab bahasa Jawa ini sangat menyentuh sekali. Tahun-tahun kami, ternyata kami habiskan dalam sesambat. Tuhan berkata, karena kamu tidak mau menyamakan jamnya, waktumu dengan waktuku. Kamu mau pakai waktumu sendiri. Kalau kamu mau menggunakan waktumu dan kamu tidak mau menggunakan waktu Allah, harimu akan berakumulasi menjadi tahun dan itu sangat berat dalam hidupmu. Coba melayang sebentar ke belakang. 2012, 2013, 2014 yang paling baru. Apakah Anda dan saya mempunyai tahun-tahun keluh kesah? Kawulo telasakan kados dene sesambat. Saudara mengerti akan hal ini, maka saudara berkata, tidak Tuhan, hamba sudah kapok, hamba mau berhenti, hamba tidak tahan, hamba tidak kuat, hamba mau Engkau membaharui. Di tahun ini Engkau memberikan kepada hamba hari dan waktu dan planning yang istimewa. Haleluya. So, jadikan tiap hari Anda, kita akan buka Mazmur pasal yang ke-84
ayat 11 sampai 13. Mazmur 84 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Saya mohon kita bangkit berdiri sejenak, saudara, dan kita akan baca ayat-ayat ini. Mazmur 84 pada halaman 830 Alkitab Perjanjian Lama pada Alkitab saya, ayat yang ke-11 sampai ayat 13. Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Siap? Kalau di samping Anda tidak ada Alkitab, mohon diajak membaca bersama. Ya. 1, 2. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Luar biasa. Saudara, coba tengok bersama. Itu sebab kenapa sih kita ini harus menjadikan tiap hari kita ada di hadirat Tuhan. Disebutkan di dalam frase kalimat-kalimat ini sebagai satu hari di pelataran rumah Allah. Belum masuk di pelataran. Saudara tahu di pelataran itu di mana? Di pelataran di mana? Di luar. Satu hari di pelataran rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di mana? Di XX1. Di mana? Borobudur. Di mana? Di tempat kita kia-kia atau kai-kai atau tiong atau foya-foya atau mancing. Perbandingannya satu hari di pelataran rumah Allah dibanding berapa hari? 1000, nggak main-main. Berarti 1 dibanding berapa? Dibanding 1000. Wow. Bagaimana? Kalau saudara mendapatkan sesuatu 1 dibanding 1000, saudara milih yang 1000 atau milih yang 1? Ayo, siapa yang pinter? Milih mana? Milih yang 1000 atau milih yang 1? Ya, satunya kurang tegas. 1. Ya, ayo milih yang 1000 atau yang 1? Ya, yang 1. Kenapa? Sangat precious, sangat mahal. Just one day. Dibanding dengan 1000 days. Cuma 1 hari. Engkau sudah mendapat khasiat lebih. Bukan sama loh, sudah, malah lebih. Berarti yang 1000 ini masih di bawahnya yang 1 yang Tuhan kasih pilihan. Di mana? Di pelataran rumah Tuhan. Coba. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Gimana? Bisa waktunya diselaraskan? Oh Tuhan, saya milih 1 hari. Saya milih 1 hari ketimbang 1000 hari. Bisa enggak diselaraskan? Saudara, ini mengenai bukan soal tempat saja, mengenai waktunya. Engkau akan menghemat 999 hari. Kalau 1 hari saudara di hadirat Tuhan, wow. Engkau boleh mengatakan pada mereka yang setengah mati 3 tahun lebih. 999 hari bedanya. Anda dan saya hanya sehari datang di pelataran rumah Allah.
Tuhan terima kasih Tuhan. Coba. Kalau aku tidak menjadi orang pilihan-Mu, anak yang Kau cintai. Coba, aku harus setengah mati. Beda 999 hari. Ya Tuhan, pasti aku tidak kuat. Itu sebab kenapa kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ada keistimewaan kita. Katakan, saya harus menyelaraskan waktu saya dengan kehendak Bapa. Ya, seperti tadi yang saya kasih ilustrasi, betapa papi saya menjadi sakit hati kepada saya karena saya sembarangan aja. Ya, enggak naik kelas terus-terusan, tidak lulus terus-terusan. Ya, buyar semua yang dia pikirkan tentang saya. Saudara, lain kali saya cuma dalam hati saya marah kepada orang tua. Loh, saya tidak berhak marah karena orang tua sudah mengatur. Cuma saya yang bandel. Ya, betapa seringkali kita marah, tidak terima. Kapan engkau jawab? Tuhan, kapan engkau jawab? Tuhan bilang, gimana caraku jawab? Aku sudah kasih time schedule kepadamu. Aku sudah kasih jadwal. Aku sudah kasih planning kepadamu. Namun engkau tidak bisa keep your time with my time. Kamu tidak bisa sama dengan waktuku. Jadi kamu selalu meleset. Aku tutup, aku ambil lagi, aku kasih orang lain. Aku tutup kesempatan. Oh, kamu masih di sana. Kamu masih santai. Saudara, berapa banyak kita kecewa akan hal ini. Sebab saya akan tutup dengan bagaimana kita mensinkronkan waktu Allah, karena ini menjamin keselamatan kita. Siapa yang mau selamat? Angkat tangannya, haleluya. Tuhan Yesus, ampuni saya, karena saya seringkali menggunakan kemauan sendiri dan melanggar jadwal-Mu untuk mempermuliakan saya, untuk memberkati saya. Dalam nama Yesus, mulai malam ini, saya mau menyelaraskan waktu dan jadwal saya dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, bantulah saya, beri hikmat akal budi untuk saya bisa taat kepadamu. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya.